اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يغيظ رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم المنتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عذبت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qawlin la yusha'u wa du'a'in la yusma'u. Yang sama-sama yang kita hormati bahwa kita yang kita rahmat Ustaz Muhammad Saleh SPD yang juga hormati para penulis Sarwe, para ahli, para mereka dan para semuanya yang kita saya sebutkan dalam persamanya, namun tidak pernah sahabat dan kagum saya kepada mereka semuanya. Kita akan membahas lanjutan dari bab sholat Jumat yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang ke 451 halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, 'Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza khadaba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mudbir jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal jum'ah yahmadullaha wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala athari dzalik wa qad ala sawtihi wa fi riwayatin lahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu walin nasa'i wa kullu dhalalatin fitnah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, kedua matanya memerah, suaranya meninggi, dan amarahnya menjadi-jadi seakan-akan beliau seorang komandan tentara yang berkata lantang, musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang. Lalu Rasulullah SAW berkata, apa sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabawi. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, muhdas, dan setiap bid'ah itu sesat. Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam suatu riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan, khutbah Rasulullah SAW pada hari Jumat adalah beliau memuji Allah dan mengungkapkannya. Kemudian Rasulullah mengucapkan seperti khutbah di atas, dan suara beliau mengeras. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan Allah, jelas tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Menurut riwayat Nasa'i disebutkan, dan di setiap kesesatan itu tempatnya neraka. Baik. Pekan kemarin kita membahas mengenai jamaah atau makmum yang menghadiri sholat Jumat. Sekarang kita akan membahas khatib, yang mana khatib ini sangat berpengaruh di dalam sholat Jumat karena merupakan satu kesatuan dengan sholat Jumat. Khutbahnya tidak sah, maka keseluruhan sholat Jumatnya pun tidak sah. Maka harus diperhatikan oleh setiap khatib dalam menyampaikan khutbahnya. Dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah ini adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir 14 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Artinya 1 tahun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat dari Nabi dan Rasul, Jabir lahir. Beliau asli orang Madinah. Jabir aslinya nama ayahnya Abdullah bin Amr, salah satu tokoh di kalangan orang-orang Ansor dari kabilah Khadraj. Jabir ini pernah mengikuti peperangan sebanyak 19 kali peperangan beserta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Dia adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 1023 hadis yang beliau riwayatkan. Jabir bin Abdullah, hanya kita tidak asing. Setiap hadis kadang-kadang kita menemukan an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Artinya Jabir sendiri itu adalah orang yang bisa mendamaikan
Makanya bagus ini diberikan nama Jabir. Kata Jabir, Rasulullah SAW apabila beliau menyampaikan khutbah, ihmarat ainahu, matanya merah, wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi, washtadda ghadabuhu, dan emosinya semakin naik. Atau kalau terjemahan biasa, kemarahan beliau ketika khutbah semakin menjadi. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, kata Jabir, sampai-sampai Nabi dalam menyampaikan khutbahnya seperti seorang panglima perang yang sedang memperingati pasukan. Jadi seakan-akan Nabi itu, wahai pasukan, berhati-hatilah, kalian akan diserang di pagi hari dan sore hari. Artinya konten yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ketika khutbah menyangkut hidup dan mati, menyangkut tentang perkara dunia dan akhirat yang sangat penting. Nah, seorang khatib pun mestinya seperti ini. Tapi kita tidak akan mendapati khatib yang bisa memerah matanya, bisa meninggi suaranya, emosinya semakin menjadi, kalau seorang khatibnya tidak menguasai materi. Yang paling pertama yang harus dimiliki oleh khatib adalah dia penguasaan materi yang akan disampaikan. Udah ya, penguasaan materi. Kalau kita lihat ada khatib yang memang ketika khutbahnya agak kurang enak didengar, dan bisa dipastikan itu kurangnya persiapan, kurang persiapan. Makanya di sini harus matang materi. Tidak hanya itu, dia pun seorang khatib harus apa yang dia sampaikan sudah dia lakukan terlebih dahulu. Apa yang dia sampaikan sudah dia amalkan. Sehingga ketika menyampaikan khutbahnya, emosinya sampai kepada jamaah. Nah, tidak kalah penting dari itu, setiap khatib harus memiliki rasa kasih sayang terhadap umat, terhadap jamaah yang sedang dihadapi. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah, tidak ada permusuhan, tapi betul-betul didorong oleh rasa kasih sayang. Kalau seorang khatib memiliki rasa kasih sayang, maka yang disampaikan itu tulus betul-betul karena Allah, bukan karena ujroh, bukan karena amplop. Gitu. Jadi yang pertama harus khatib persiapkan adalah materi. Yang paling penting di sini adalah dia harus mempelajari jamaah di mana dia akan berkhutbah. Kira-kira jamaah ini sedang memerlukan materi apa? Itu yang dipersiapkan secara matang. Dari dalil Al-Quran, dari dalil hadis. Hadisnya harus yang sahih, jangan yang dhaif. Penguasaan materi yang paling penting. Yang kedua, apa yang dia sampaikan sudah dia amalkan terlebih dahulu. Yang ketiga, dia harus memiliki ketulusan, rasa kasih sayang kepada seluruh jamaah. Tidak ada satupun orang yang ada di jamaah itu dia benci. Jadi tulus, dia plong aja pas menyampaikan itu. Karena Allah, karena kasih sayangnya kepada umat. Imam Ghazali beliau menyebutkan ada adab-adab khatib yang harus dipenuhi dari mulai di rumah sampai ke masjid. Apa yang harus dilakukan oleh seorang khatib?
Kata Imam Ghazali, adabul khatib, adapun etika khatib adalah yang pertama, dia jalan dari rumah sampai ke masjid harus sakinah wal waqar. Sakinah itu ketenangan hati, hatinya tenang, gak banyak pikiran. Sama wal waqar. Waqar itu kalau sakinah itu hatinya tenang, kalau waqar anggota tubuhnya yang tenang. Jadi gak berasa busuk. Yang kedua, ketika dia sampai ke masjid, ucapkan salam. Assalamualaikum ke dalam masjid. Orang yang dia lewati harus dia kasih salam. Kalau bisa keliling. Sebelum duduk lakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyat masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga, duduk tidak ada pembicaraan apapun dengan siapa. Baiknya seperti itu. Setelah sholat dia duduk, sudah tidak ada bicara apapun dengan siapa. Ada informasi-informasi yang harus dia ketahui dari masjid itu harusnya dia ketahui sebelumnya. Tanyakan kepada pengurus masjid, ini azannya sekali 2 kali, biasanya gitu. Ya. Jadi info-info itu harus jauh-jauh hari dia ketahui. Di mana di masjid yang harus dia berikan khutbah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bicara kecuali memang besar. Kemudian yang keempat, ya tentunya duduk itu sambil banyak berzikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kalau azannya 1 kali, kan kalau azannya sekali biasanya khatib naik duluan kan, ucapkan salam baru azan. Ketika khatib naik mimbar, diusahakan jalannya itu jangan terburu-buru, pelan, khusyuk. Karena yang dia emban itu adalah tugas dari Allah, bukan tugas dari DKM. Ketika khatib akan menyampaikan khutbah, itu dia mengemban tugas bukan dari DKM, bukan dari jamaah, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui DKM. Kan gitu ya? Ini adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas yang sangat besar. Itu yang keempat. Yang kelima, setelah sampai di mimbar, maka dia layakkan pandangan ke kanan dan ke kiri, sampai semua jamaah dengan rasa tulus, ikhlas, betul-betul ada rasa kasih sayang kepada seluruh jamaah. Dan ucapkan salam di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kelima. Yang keenam, dia duduk dengan khidmat, kemudian mendengarkan dengan seksama azan yang dilakukan. Yang keenam itu. Nah, kalau dia biasanya di waktu-waktu azan yang lain tidak sempat atau memang tidak biasa mendengarkan azan, maka usahakan ketika azan di hari Jumat itu, ketika dia khutbah, betul-betul meresapi apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena di situ tuh kuncinya keberhasilan nanti dia khutbah. Apa yang dia sampaikan nanti akan diserap dan dimaknai oleh para jamaah. Jadi ketika muadzin Allahu Akbar, kita resapi. Duduk mendengarkan azan. Yang ketujuh, setelah selesai azan, dia berdiri, kemudian dia menyampaikan khutbah. Materi yang disampaikan harus
ada dari Al-Quran Karim. Harus ada ayat yang dia sampaikan di dalam khutbah tersebut. Tentu harus di rukun-rukun khutbahnya harus terpenuhi. Yang pertama, hamdalah. Yang kedua, sholawat atas Nabi. Yang ketiga, pesan takwa. Yang keempat, nah ini isi khutbah yang mana ada pembahasan mengenai salah satu ayat yang diambil. Yang kelima, mendoakan kepada muslimat mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang khatib mestinya dia menyampaikan khutbah itu tidak ada hadis yang dhaif. Ini saya sering dengar ini terutama ketika Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu tasih." Puasalah kalian maka kalian semua akan sehat. Itu bukan hadis dari Nabi. Gitu kan? Itu bukan hadis dari Nabi. Memang bagus, cuma itu bukan hadis. Tak ada yang menyampaikan al-jannatu mustaqamun ila arba'ina qarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, ahli Quran. Yang kedua, hafidhul lisan. Yang ketiga, apa katanya? Wabuk ibil ji'an. Yang keempat, masoibi nabi Ramadan. Itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Itu harus teliti itu sebelumnya. Makanya kenapa seorang khatib ini betul-betul harus menyaring dulu apa yang akan dia sampaikan. Dan jangan salah mengartikan Al-Quran. Jangan sampai salah mengartikan Al-Quran. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai suatu kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Salah. Yang betul adalah sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada sebuah kaum sampai kaum tersebut merubah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kan beda. Itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Bukan nasib, bukan keadaan, tapi nikmat. Semua Allah, semua makhluk terutama manusia, Allah berikan itu nikmat sama semuanya. Allah tidak akan merubah nikmat yang Dia berikan kepada setiap orang sampai orang tersebut merubah nikmat tersebut menjadi musibah. Artinya ke sana. Bukan orang itu diubah nasibnya tergantung dengan perbuatannya, bukan. Ini harus hati-hati makanya. Jadi teliti dulu apa yang akan kita sampaikan. Kayak yang sepele padahal itu sangat penting. Betul. Jadi jangan sampai mengartikan Al-Quran dengan keliru. Man qala bil Qur'an bi ra'yi fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang membicarakan tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dia tafsirkan menurut pendapatnya sendiri, maka persiapkanlah tempatnya jadi neraka. Hadis pun sama Pak. Hadis pun betul-betul harus sahih. Harus sahih. Jangan perkataan sahabat itu dikatakan olehnya perkataan Nabi. Kan gitu ya. Nah, jangan pula ketika khutbah Jumat itu, Bapak yang dimuliakan Allah, kita mengharamkan yang memang sunnah. Mewajibkan
dengan yang memang sunnah. Jangan itu. Jadi ketika khutbah dia buku bapak-bapak sekalian, bapak taraweh ketika tidur, ketika apa? Ketika bulan Ramadan itu wajib hukumnya. Maka tidak sah puasanya kalau malamnya dia tidak tarawih. Alhamdulillah. Hati-hati, ada di sini yang seperti itu. Jangan mewajibkan sesuatu yang sunnah. Ada. Itu yang ketujuh. Kontennya harus betul-betul kita teliti dulu. Yang kedelapan adalah kita ketika menjadi khatib itu dilarang banyak bergerak. Bahkan adabnya itu tidak boleh sampai menggerakkan tangan. Itu nggak boleh, Pak. Makanya di sebuah riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memegang tongkat. Kalau tidak tongkat usul panah. Karena memang khutbah itu selayaknya sholat. Tidak boleh menggerakkan yang bukan gerakan dari sholat itu sendiri. Ya, itu langsung. Tidak boleh tunjuk-tunjuk gitu. Tidak boleh pakai tangan ini betul-betul. Tangan itu kalau tidak ada tongkat ya kita memegang sesuatu yang memang memungkinkan si badan kita tidak banyak bergerak. Boleh bergerak ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melebihi batas. Dan kaki kita nampak dua-duanya, jangan sampai kakinya satu ini, satunya ke atas. Itu adab-adabnya. Kedelapan. Kesembilan, dia mengakhiri khutbah dan sebelum muadzin siap untuk iqamah, sebelum muadzin berdiri untuk iqamah, dia jangan sampai masuk dulu ke tempat imam. Jadi lihat dulu muadzin sudah berdiri untuk melakukan iqamah, Allahu Akbar, baru khatib ini pindah ke imam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian jika melakukan sholat berjamaah jangan dulu berdiri sebelum melihat berdiri. Ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka nanya, ini kapan kita berdirinya ketika iqamah? Apakah di waktu sholat ataukah di hayyalas sholat? Patokannya adalah imam. Ketika imam sudah berdiri di tempat imamnya, di tempat pahimaran istilahnya, maka di situ disunahkan makmum untuk berdiri. Itu yang ke-9. Yang ke-10, khatib atau imam di sini belum takbiratul ihram sebelum semuanya siap untuk melakukan sholat. Tandanya adalah nih, kalau udah siap kan berarti baru takbiratul ihram. Kalau masih misalkan di belakang ribut gitu, itu jangan dulu takbiratul ihram si imam sebelum makmumnya siap untuk melaksanakan sholat bersama. Sudah tadi tandanya itu baru takbiratul ihram. Ya, itu ada tandanya. Kemudian imam baca surat Al-Fatihah, kemudian pilihan-pilihan surat yang memang dikondisikan dengan keadaan makmumnya. Kalau makmumnya di perkotaan atau di perkantoran, pendekin aja Pak sahabatnya. Kalau nasional dipendekin aja. Itu. Kemudian yang selanjutnya diupayakan kepada khatib jangan terlalu lama dalam menyampaikan khutbahnya.
Jangan terlalu lama menyampaikan khutbah. Pak Namadul kemarin cocok gitu lah, nggak sampai 10 menit. Kan kalau sebentar mah jemaah bahagia ya Pak ya. Ya kan? Enakan sebentar atau lama khotibnya? Sebentar. Sebentar. Yang mau lama itu adalah khotib. Jamaah pengen sebentar. Siapapun orang ini badannya. Bapak kalau misalkan khutbah Jumat sebentar ulama pasti jawabannya sebentar gitu. Karena makin lama makin bosan kesannya nanti begitu ya. Ya 10 menit cukup lah. 10 menit. Paling lama 15 menit, paling lama 15 menit. Itu kemudian apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus diucapkan khatib ketika membuka khutbahnya. Tentu di sini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Ada teks yang memang sudah kita ketahui dan memang sudah kita baca ketika khutbah Jumat. Itu aja yang biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Minimal khatib itu sudah harus hafal itu. Tidak lihat teks lagi gitu. Atau boleh yang lainnya. Alhamdulillah atau apapun itu. Yang penting di sana di dalamnya ada puji Allah, ada menyanjung Allah, ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling sahih riwayatnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap khutbah mengawali khutbahnya dengan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus kemudian amma ba'du, setelah itu ya man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala Muhammad innaka Hamidum Majid. Bal amma ba'du. Fa inna khairal hadis kitabullah. Itu yang sering terlewat oleh khatib ketika khutbah itu. Terus dihafal oleh khatib. Inna khairal hadis kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'ah dhalalah. Udah sampai situ. Jangan wa kullu dhalalatin finnar. Wa kullu dhalalatin finnar itu hadisnya dhaif. Jadi jangan diteruskan. Ya. Setelah salat hadis Innaka Hamidum Majid amma ba'du itu harus disampaikan gitu. Fa inna khairal hadis kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Baru wasiat apa saja. Hadirin rahimahullah. Khatib berwasiat diri sendiri dan jamaah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya. Dan diupayakan suara khatib itu harus lantang, keras suaranya, meninggi dan jelas. Ya, jangan sampai keras tapi nggak jelas. Gara-gara speaker, gitu gara-gara speakernya terlalu dekat, jadi pecah suaranya. Harus disesuaikan. Jelas, tegas, dan memang apa yang disampaikan bisa diterima oleh para jamaah dan dipahami. Sehingga jamaah selesai dari sholat itu ada yang dibawa. Jadi ada yang membekas dalam hatinya sehingga para jamaah ingin melakukan apa yang disampaikan oleh khatib. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin melakukan banyak amal. Itu. Dan satu lagi hadis Bismillahirrahmanirrahim.
Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Rawahu Muslim. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya lamanya salat seseorang dan pendek khutbahnya adalah pertanda dari pemahamannya yang mendalam. Hadis riwayat Muslim. Itu kata Nabi itu seperti itu. Jadi inna tula salatir rajuli, sesungguhnya salatnya seorang khatib ketika memimpin salat Jumat panjang salatnya, dan waqisara khutbatihi, sedangkan khutbahnya singkat, itu adalah ma'innatun min fiqhihi, tanda seorang khatib itu memiliki keilmuan yang mendalam. Ya, jadi jangan terlalu lama khutbahnya. Kalau bisa lamanya khutbah itu sama dengan lamanya ketika dia sholat. Khutbahnya 7 menit, sholatnya 7 menit, paling tidak. Yang paling baik adalah sholatnya panjang, khutbahnya singkat. Ya, baik orang ada yang mau diskusikan, silakan. Silakan Bapak yang bertanya. Ya, berkaitan dengan seorang khatib. Pengalaman saya dulu ketika saya masih anak-anak, dulu ada khatib ketika berkhutbah itu panjang sampai setengah jam lebih. Makanya akhirnya jamaah sudah tahu ketika beliau jadi khatib banyak yang tidak hadir untuk sholat Jumat di sini. Terus ada juga khatib yang ketika menyampaikan khutbahnya itu memang lantang, tapi berbicara isinya itu ngalor ngidul, kemana aja dia dibicarakan sampai keberadaan masjid itu diutarakan. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita, dan juga terutama kalau khatib itu kan ditentukan oleh DKM dan pengurus masjid. Bagaimana sikap kita dan sikap pengurus menghadapi seorang khatib seperti itu? Apakah bisa dilanjutkan untuk kedepannya atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Sikap jamaah, kalau memang jamaah ada pilihan lain untuk bisa sholat Jumat, lebih baik dia memilih masjid yang memang paling pendek khutbahnya. Imam Syafi'i Pak memberikan fatwa, kalau dalam satu daerah ada 2 masjid yang sama-sama melaksanakan sholat Jumat, maka pilihlah masjid yang memang selesainya duluan. Pilihlah masjid yang memang selesai sholat Jumatnya duluan. Karena kenapa? Karena sahnya sholat Jumat dilihat dari pendeknya khutbah tersebut. Karena saya suka nanya kalau lagi nggak ada jadwal, suka nanya sekarang khatib siapa? Riyad, Mas Yano, mana gitu. Nah, sikap pilih itu Pak. Jadi memang ada fatwanya dari Imam Syafi'i. Bahkan di beberapa muridnya mengatakan ada 2 khutbah dalam satu wilayah tersebut, ada 2 masjid yang melakukan sholat Jumat, yang paling besar adalah yang selesai itu. Maka yang ngomongnya itu ada paling sah adalah yang masjidnya selesai Jumatan berikutnya. Yang untuk jamaah juga, tapi untuk DKM, nah ini tugas yang lumayan berat. DKM betul-betul harus menyaring siapa khatib yang betul-betul berqualified gitu ya, berkualifikasi untuk menyampaikan.
kita dalam stop kemarin sudah punya track record ya, bahwa ini memang bagus, temanya juga bagus, hadis atau Al-Quran yang disampaikan memang mengenal pada jamaah itu pilih. Meskipun sedikit khotibnya yang memang berjadwal di suatu masjid, ya udah itu aja yang diputar. Itu mungkin Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini barangkali melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Akram. Saya sebagai koordinator khotib boleh enggak memberikan request atau rambu-rambu kepada khotib yang akan bertindak di hari tersebut masalah tema, karena ada hal-hal tertentu yang harus disampaikan di masjid ini, sehingga saya memberikan request, bisa nggak temanya itu ini diselipkan gitu, dan waktu khotibnya apa namanya harusnya dibatasi gitu. Bagaimana itu? Kalau ini dari pihak DKM berarti ya, memberikan pesan seperti itu kepada khotib yang akan datang. Baiknya memang seperti itu dan harus jadi catatan kita semua. Khotib di sebuah masjid baiknya adalah orang di situ asli, orang yang memang lama tinggal di situ, sehingga dia tahu permasalahannya apa sih dan dia bisa menyampaikan khutbah sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh jemaah. Bagusnya seperti itu. Boleh. Yang kedua, memang di beberapa masjid suka ada catatan di mimbar itu maksimal 15 menit, suka ada dua di depan sini nih, ada di sini jadi di mimbarnya gitu. Dan itu terlihat jelas sama khotib maksimal 15 menit ditulis ada tulisan jelas, sehingga bisa memungkinkan khotib itu mempersingkat apa yang akan dia sampaikan. Itu boleh. Harusnya sih khotib sudah tahu ya, fikih seperti itu sudah tahu. Ini masalahnya apakah dia menyinggung atau tidak gitu, karena khotib yang dimaksud itu kan pasti sudah mengetahui gitu. Kalau masalah materi, mohon maaf. Mengingatkan. Kalau mau masalah materi, boleh serahkan kepada khotibnya. Dan DKM itu sebelumnya kan sudah berbicara rapat. Ini itu yang dibicarakan pasti orang yang pernah menyampaikan suatu khutbah tapi tidak berkenan di jamaah. Sambil ada jamaah dikatain tidak gagal apa istilahnya, ada yang gagal fokus, tidak bisa menerima ini dan itu. Nah, ini yang begitu sebetulnya saya sarankan harus dibicarakan antara pengurus DKI dan pengurusnya. Itu yang paling utama. Orang masih mau dipakai lagi atau tidak? Kalau orang mau dipakai nggak usah dipakai lagi. Tapi kalau memang mau dipakai masih ada pertimbangan ya silakan kepada pengurus. Itu intinya begitu. Tapi kalau masalah materi jangan dipengaruhi, karena dia itu akan membawa misi yang akan disampaikan kepada seluruh jamaah. Itu nanti takutnya itu khotib nanti istilahnya malah gegabah. Kami beranggapan juga khotib itu sudah tahu materi yang akan disajikan. Namun beberapa khotib yang selama ini setahun ini 2025 kuasai oleh seorang khotib adalah itu kalau misalkan memang dia tidak melaksanakan itu tidak melaksanakan khutbah sebenarnya. Yang penting memenuhi rukun dari khutbah tersebut maka sudah sah khutbahnya. Dan yang paling penting juga mualah. Jadi mualah itu tidak ada jeda tertentu yang memang menghalangi si khotib dalam menyampaikan khutbahnya. Malah berkesinambungan gitu.
menurut jadi makanya di sini beberapa ulama menyarankan kalau memang khatib khawatir lupa apa yang akan disampaikan, boleh memakai teks, ya, boleh memakai teks. Mestinya khutbah Jumat itu disampaikan secara langsung apa yang diketahui oleh khatib, apa yang diketahui oleh khatib. Kalau bisa memakai teks, kalau bisa, tapi jika memungkinkan lupa apa yang akan disampaikan, karena di depan udah beda juga, udah beda, kita udah latihan di rumah kita gini-gini, di depan udah beda, blank gitu kan. Nah itu teks itu adalah membantu dia supaya apa yang disampaikan sesuai dengan yang disiapkan. Itu bapak-bapak, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا